Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada biografi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan nasab dari Ummu Salamah dan nama aslinya. Nama aslinya menurut pendapat yang lebih rajih adalah Hindun binti Abi Umayyah, putri dari Abu Umayyah. Dan Abu Umayyah sendiri nama aslinya adalah Hudzaifah, dan beliau adalah seorang yang dermawan. Sedangkan ibu dari Ummu Salamah adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah. Dan Ummu Salamah ini adalah seorang wanita yang sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri dari sahabat Abu Salamah
Dan kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan bagaimana kisah haru, yaitu hijrahnya Ummu Salamah dan juga Abu Salamah ke negeri Madinah. Setelah sebelumnya mereka berdua juga hijrah ke negeri Habasyah. Nah, sekarang kita masuk pada poin Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Jadi setelah Ummu Salamah bertemu dengan suaminya di kota Madinah, setelah berpisah selama 1 atau 2 tahun, maka Abu Salamah pun tidak lama meninggal dunia. Nah, setelah Abu Salamah meninggal dunia, setelah habis masa iddahnya, maka dia dipersunting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisah Nabi menikahi Ummu Salamah? Disebutkan di sini, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Yang artinya, tidaklah seorang muslim yang tatkala ia ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang Allah perintahkan, melainkan akan diganti dengan Allah yang lebih baik. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu doa yang sudah masyhur. Tatkala kita ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca ini. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Nah, setelah itu ditambah lagi hendaknya ia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala di balik musibah yang menimpaku ini, wa akhluf li khairan minha, dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan doa ini tatkala ditimpa musibah, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan berikan pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, Ummu Salamah mendengar hadis ini sebelum suaminya wafat. Perhatikan, kita bisa mengambil pelajaran betapa ilmu itu membekas di dalam diri Ummu Salamah. Maka dalam sebagian riwayat Ummu Salamah sendiri mendengar hadis ini melalui suaminya. Suaminya lah yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah suaminya ngaji dengan Nabi, lalu dapat ilmu kalau tertimpa musibah baca ini, niscaya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, pulang ngaji disampaikan ke istrinya, istriku tadi saya mendengarkan Nabi SAW bicara seperti ini. Nah, ini yang dihafal oleh Ummu Salamah, ilmu yang didapat oleh Ummu Salamah. Nah, ini ketika apa? Ketika Abu Salamah masih hidup, belum meninggal dunia. Nah, Ummu Salamah kemudian menceritakan hadis ini. Beliau melanjutkan, saat Abu Salamah wafat, aku berkata,
siapa orang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, jadi sebelum membaca doa ini, tapi ingat ya, kalau dia pernah mendengarkan hadis ini dan dia mau membacanya, cuman dia berpikir, adakah orang yang lebih baik dari suamiku? Dan perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ummu Salamah begitu menjunjung tinggi suaminya. Perhatikan, ini kewajiban seorang wanita muslimah, harus merasa suaminya adalah suami terbaik. Ya. Jadi Ummu Salamah merasa tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Menurut Ummu Salamah secara subjektif. Adapun apakah benar tidak ada yang lebih dari Abu Salamah? Maka tentu saja tidak benar. Dari sekian para sahabat selain Rasulullah SAW, dari sekian yaitu orang-orang yang beriman saat itu selain Rasulullah SAW, masih ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada 6 sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Ummu Salamah atau Abu Salamah enggak termasuk di sana. Ya. Jadi kalau dilihat dari realita yang ada, tentu Abu Salamah masih lebih kalah keutamaannya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, terutama Khulafaur Rasyidin dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi inilah yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Dia harus yakin dan percaya kalau suaminya itu adalah laki-laki terbaik. Makanya dia mengatakan, siapa orang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Keluarga pertama yang berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Abu Salamah ini adalah termasuk di antara satu keluarga ya. Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk di antara yang pertama beriman dan juga hijrah ke kota Madinah. Meskipun Ummu Salamah belakangan, tapi Abu Salamah termasuk di antara orang pertama yang hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah itu aku pun mengucapkan doa tersebut. Ini menunjukkan meskipun diri ini merasa tidak ada yang lebih baik dari suaminya, tetap dia mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sikap seorang muslim. Kalau ada sesuatu yang tidak sreg di dalam hatinya, namun kalau itu sudah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukanlah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buang keraguan hati kita. Ummu Salamah merasa tidak ada yang lebih baik dari suaminya. Tapi dia tahu hadis Nabi SAW. Tentu hadis Nabi lebih layak untuk diikuti. Akhirnya dia pun membaca doa tersebut. Nah, setelah itu aku mengucapkan doa itu dan Allah memberiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penggantinya. Ya. Jadi apa? Doa ini mustajab. Kalau sekiranya Abu Salamah dibandingkan dengan sahabat yang lain, mungkin saja ada pro kontra. Ya, Abu Bakar lebih utama secara umum, tapi Abu Salamah mungkin punya keutamaan seperti ini dan seperti itu. Sama-sama sahabatnya. Tapi kalau sudah dibandingkan dengan Rasulullah SAW, semua sepakat tentu Rasulullah lebih baik daripada siapa? Abu Salamah. Gak ada yang berani menentang. Manusia yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah mendapatkan pengkabulan doa tersebut. Digantinya suaminya dengan manusia yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Ummu Salamah kembali menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk meminangku untuk beliau. Aku berkata kepadanya, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah,
yang menjadi utusan Rasulullah SAW untuk melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, aku mempunyai anak perempuan dan aku ini wanita pencemburu. Jadi Ummu Salamah menyampaikan dahulu sisi lain dari dirinya yang mengisyaratkan agar Nabi SAW berpikir ulang kalau mau menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya apakah Nabi nggak terganggu nanti ketika sudah menikah bawa anak? Dan yang kedua, Ummu Salamah mengaku kalau dia wanita pencemburu. Maka ketika pernyataan ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, amma ibnatuha fanad'ullaha an yughniyaha anha. Adapun putrinya, sampaikan kepada Ummu Salamah, kami akan berdoa kepada Allah semoga Allah memberinya kecukupan. Ya. Jadi mungkin saja Ummu Salamah khawatir setelah menikah nanti putrinya terlantar. Karena bagaimanapun juga Rasulullah SAW bukan ayah kandungnya. Bagaimana nasib putri saya? Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kami akan berdoa kepada Allah semoga Allah akan mencukupinya. Wa ad'ullaha an yadhhaba bil ghairah, dan aku juga akan berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kecemburuannya. Ya, jadi dua poin ini telah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat yang lain menyebutkan saat Abu Salamah wafat, kata Ummu Salamah, aku bertata siapa orang Muslim yang lebih baik dari Abu Salamah, sahabat Rasulullah SAW. Dia Abu Salamah sahabat, Ummu Salamah juga sahabiyah. Maka setelah itu Allah memberiku kekuatan dan kesabaran hingga akhirnya aku mengucapkan doa itu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahiku. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, buah dari mengedepankan yaitu sabda Rasulullah SAW. Meskipun hati ini ragu, tapi mendahulukan sabda Rasulullah SAW hasilnya pasti akan indah. Taib. Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Umar ini salah satu dari putranya Abu Salamah, bahwa Abu Salamah datang menemui Ummu Salamah. Jadi anak laki-lakinya Ummu Salamah dan Abu Salamah sudah dewasa, cukup dewasa, jadi bisa menceritakan hadis. Nah, Umar ini menceritakan bahwa Abu Salamah datang menemui Ummu Salamah, ayahnya ketemu sama ibunya, lalu berkata, aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih aku sukai dari ini dan itu. Aku tidak tahu dengan apa aku menyamakannya. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang yang tertimpa satu musibah lalu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saat itu dan berdoa, ya Allah, aku mengharap pahala dari musibah ini. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah yang menimpaku. Ya, maka berilah aku pahala karenanya dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Nah, siapa yang membaca doa ini, melainkan Allah akan memberinya pahala dan Allah akan memberinya pengganti yang lebih baik. Nah, ini yang tadi saya isyaratkan ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di Ummu Salamah itu menurut riwayat ini mendengarkan atau mengetahui doa tersebut ternyata dari suaminya. Ya, jadi suaminya habis mendengarkan hadis lalu menyampaikan ke istrinya. Bahkan hadis ini adalah hadis yang paling disukai oleh suaminya. Bagi kita mungkin merasa kasihan ya.
suaminya menjadi sebab istrinya dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak tahu memang hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak tahu hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas inilah kenyataannya. Abu Salamah mengajarkan suatu hadis kepada istrinya, yang dengan itu istrinya akhirnya dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya. Ya. Dan itu adalah doa setelah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Ini dibaca setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun doa ini ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah bukan hanya dibaca saat kita kehilangan orang yang kita cintai. Karena Nabi SAW menyebutkan musibah. Tidaklah seorang muslim saat ditimpa musibah. Dan yang namanya musibah itu banyak. Memang kehilangan orang yang dicintai termasuk musibah. Tapi musibah bukan hanya itu. Bisa jadi kena bencana, lalu kehilangan rumah, atau pecat dari kerjaan, atau rugi dalam perniagaan. Maka ini musibah. Nah, baca doa ini. Dan sekali lagi, meskipun itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sekali lagi ini bukan hanya dibaca khusus kalau ada orang meninggal. Kita kan sering itu ya. Ada apa terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung nyeletuk, loh siapa yang meninggal? Maka kita katakan ucapan istirja, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan dikhususkan kalau ada orang yang meninggal. Ucapan ini adalah ucapan yang umum tatkala kita ditimpa musibah. Ya, kalau kita lihat maknanya, tidak ada yang mengisyaratkan, tidak ada yang menunjukkan kalau ini untuk khusus untuk meninggal dunia. Inna lillahi, apa artinya jemaah? Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Dan ini cocok untuk segala macam musibah. Kalau ada musibah apapun yang menimpa kita, ya kita harus nerima, wong kita ini milik Allah. Allah mau memperlakukan apapun terhadap diri kita, kita ini milik Allah. Allah mau mengambil apapun dari kita, ya kita ini milik Allah. Ya. Sebagaimana kita memiliki harta, kita mau memperlakukan apapun dengan harta kita, terserah kita. Kita pemiliknya. Mau harta kita dibelanjakan ke sana, mau disimpan, mau ditaruh di sini, mau diberikan ke sana, kita pemiliknya. Maka demikian pula tatkala kita ditimpa musibah, ada hal yang hilang dari diri kita, ada hal yang tidak kita sukai, maka kita mengatakan kita ini milik Allah. Pengikraran kalau kita harus menerima segala keputusan Allah. Karena Allah lah yang memiliki kita dan apa-apa yang kita miliki. Wa inna ilaihi raji'un, dan nantinya toh kita juga akan kembali kepadanya. Ya. Ini juga apa? Penetapan kalau kita enggak akan selamanya hidup di dunia. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, maka ini hanya sementara. Kita rasakan sedihnya. Dan subhanallah, ini kalimat yang sangat indah kalau benar-benar diucapkan dengan penuh keyakinan. Maka musibah ini akan terasa ringan. Bagaimana tidak kita mengakui kalau kita ini milik Allah, dan nantinya kita juga akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang membuat kita pusing?
susah ketika kita ditimpa musibah. Nah, seperti itu. Nah, ditambah lagi kita bisa membaca doa setelahnya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Dan ini terjadi pada Ummu Salamah. Berdoa kepada Allah, akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Taib. Kemudian setelah masa iddah Ummu Salamah berakhir, ini kisah yang lain ya. Jadi setelah masa iddah Ummu Salamah berakhir, Abu Bakar As-Siddiq meminangnya. Jadi ternyata Abu Bakar sudah pernah mencoba untuk melamar Ummu Salamah, namun Ummu Salamah menolaknya. Setelah itu Umar datang meminang, namun Ummu Salamah juga menolaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka Ummu Salamah berkata, "Selamat datang wahai Rasulullah. Ada 3 hal dalam diriku." Ya, jadi 2 sahabat Nabi sebelumnya ditolak, adapun ketika Rasulullah SAW datang tidak ditolak, tapi juga nggak langsung diterima, karena masih ada hal yang mengganjal pada diri Ummu Salamah. Ya, seakan-akan coba difikir ulang, saya memiliki keadaan atau kondisi seperti ini. Nah, kata Ummu Salamah ada 3 hal. Yang pertama, aku ini wanita yang sangat penjemburu. Yang kedua, aku mempunyai banyak anak. Dan 2 kondisi ini sudah disampaikan di riwayat sebelumnya, ya. Cuman bedanya dalam riwayat sebelumnya aku punya anak perempuan yang masih kecil, sedangkan dalam riwayat ini aku punya banyak anak. Nah, yang ketiga yang tidak disebutkan di hadis sebelumnya, tidak ada seorang pun di antara waliku yang hadir untuk menikahkanku. Jadi 3 masalah ini masih menjadi pikiran Ummu Salamah sebelum menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahasanya itu ditolak, meskipun sebenarnya ini bukan penolakan, tapi ini hanya sekedar bahan pertimbangan. Ya, maka Umar marah. Umar Ibnul Khattab yang sebelumnya melamar Ummu Salamah itu marah. Ya, marah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kemarahannya untuk dirinya sendiri saat Ummu Salamah menolak pinangannya. Lihat jemaah, ini sahabat Umar. Ya, Umar itu lebih enggak terima ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak dibandingkan dengan saat dirinya ditolak. Ini luar biasa ini. Kalau kita ada teman kita ditolak, padahal kita juga meminati wanita tersebut, kita akan senang ya, nggak peduli. Mau itu teman dekatnya, mau itu ustadznya. Kalau sama-sama menyukai seorang wanita, lalu sama-sama ditolak, ya bersyukur. Podo ae tibake. Ya, siapapun dia. Tapi Umar tidak. Umar ketika ditolak sedih, tapi ketika Rasulullah SAW ditolak lebih sedih lagi, bahkan marah Umar kepada Ummu Salamah. Maka Umar pun menemui Ummu Salamah dan berkata, patutkah engkau menolak pinangan Rasulullah SAW seperti engkau menolak pinanganku? Ya, bahasa kita, aku kamu tolak nggak masalah, tapi tolong jangan menolak Rasulullah SAW. Lihat bagaimana pengorbanan Umar untuk Rasulullah SAW. Betapa cintanya Umar pada Rasulullah SAW melebihi cintanya untuk diri sendiri. Jadi nggak terima kalau Rasulullah SAW ditolak. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Ibnul Khattab, aku seorang wanita yang begini dan begitu. Ya memang aku seperti ini.
Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan penolakan, tapi ini semacam persyaratan. Gimana solusinya kalau saya seperti ini? Nah, kalau orang yang tidak mampu memberikan solusi ya otomatis tertolak. Nah, sekarang Rasulullah bisa enggak? Nah, di sini yang membuat Umar itu apa? Kecewa, marah. Kenapa pakai persyaratan-persyaratan segala yang memberatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga terkesan menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Salamah dan berkata, terkait kecemburuanmu yang engkau sebut itu, maka aku akan berdoa kepada Allah semoga berkenan menghilangkan sifat cemburumu. Dan ini sudah kita sampaikan di riwayat sebelumnya. Masalah cemburu, maka Allah akan menghilangkannya insya Allah. Aku akan meminta kepada Allah agar dihilangkan sifat itu ke atas dirimu. Terkait anak-anakmu yang kau sebut itu, karena kamu punya banyak anak, mungkin khawatir bagaimana nanti yaitu nafkahnya, maka Allah akan mencukupi keperluan anak-anakmu. Jangan khawatir, Allah akan mencukupinya. Dan terkait para walimu yang engkau sebut itu, bukankah tak seorang pun di antara mereka yang hadir, tak seorang pun di antara para walimu baik yang hadir maupun tidak hadir yang membenciku? Artinya memang gak ada wali dari kalangan keluarga, kayaknya gak mungkin mereka mau menikahkan dirimu dengan ya. Maka Ummu Salamah mengatakan kepada anaknya, Ummu Salamah mengatakan kepada anaknya, siapa tadi? Umar, nikahkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam denganku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahinya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara fikih pernikahan, anak bisa menjadi wali bagi ibunya. Anak kandung laki-laki bisa menjadi wali nikah untuk ibu kandungnya. Ya, jadi nggak ada alasan wanita itu menikah tanpa wali meskipun janda. Ya, loh, bukankah ada hadis janda itu menikahkan dirinya sendiri? Maka wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui janda itu tidak dimintai, atau janda itu harus dimintai persetujuannya. Kalau gadis cukup diam, maka itu tanda ridha. Ya, sukutuha idnuha, sebagaimana dikatakan. Diamnya seorang gadis ketika dilamar oleh seorang laki-laki, maka itu tanda ridha. Kalau dia mengizinkan dirinya untuk dinikahi. Kalau janda maka nggak bisa, harus menjawab, harus diminta kepastiannya. Kamu dilamar sama si fulan, mau ndak kamu? Kalau janda maka kalau diam, ya berarti nggak boleh kita nikahkan. Ya, jadi tetap harus ada wali. Maka dari itu kalau tidak ada wali dari kerabat, paman, ayah, kemudian kakak, adik, saudara lagi, maka bisa beralih kepada anak kandung laki-lakinya. Nah, ini seperti yang terjadi pada Ummu Salamah. Karena tidak ada wali dari kerabatnya, maka anak kandungnya lah yang menjadi wali bagi dirinya. Dan ini pernikahan yang sah. Nah, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Ummu Salamah, aku tidak akan mengurangi jatahmu dari apa yang aku berikan kepada si fulanah. Maksudnya jatah untuk istri beliau
seperti biasa, yaitu 2 tikar, 2 kendi, dan 1 bantal dari kulit dengan isi sabun. Lalu Rasulullah SAW pergi. Ini bahasa kita apa ya, perabotan yang dipersiapkan untuk Ummu Salamah. Sederhana. Nah, setelah itu Rasulullah SAW datang kepadanya. Saat melihat beliau datang, Ummu Salamah segera menggendong Zainab, anak bungsunya. Ini yang tadi diisyaratkan, saya punya anak perempuan yang masih kecil. Ternyata namanya siapa? Zainab. Maka begitu melihatnya beliau segera pulang. Jadi Rasulullah nggak jadi menemui Ummu Salamah. Saat Rasulullah SAW datang lagi, Ummu Salamah menggendong anaknya lagi. Ya, maka Ammar segera mendahului Rasulullah SAW dan mengambil anak tersebut dari tangan Ummu Salamah. Ammar siapa ini? Ammar itu dijelaskan dalam kisah atau riwayat lanjutannya, saudara sepersusuannya Ummu Salamah. Jadi Ammar ini paham. Ya, paham apa? Ketika Rasulullah SAW mau menemui istrinya, bahasa kita mau malam pertama, loh Ummu Salamah kok membawa anak perempuannya, bawa bayinya. Nah, ini bisa apa? Mengganggu. Ya, bisa dikatakan malam pertama. Jadi setiap Rasulullah SAW datang, Ummu Salamah gendong anaknya. Wah, si ono bayi ini rek, itu bahasa kita. Lalu Rasulullah nggak jadi datang. Di saat yang lain datang lagi, loh kok masih gendong, nggak jadi datang. Maka si Ammar, saudaranya Ummu Salamah sepersusuan ini faham. Wah, gara-gara bayi ini Rasulullah tidak bisa mendapatkan haknya malam pertama. Maka Ammar pun berkata, berikan bayi jelek ini yang menghalangi keinginan Rasulullah SAW. Ya, ini jelek ini bahasa apa ya? Ya, Zainab putrinya Ummu Salamah, ya tidak boleh kita mencelanya ya. Tapi mungkin saja Ammar ini merasa ya gara-gara anak kecil ini, gara-gara anakmu ini Rasulullah tidak mendapatkan haknya. Maka akhirnya Ammar, saudaranya Ummu Salamah ini mengambil bayi tersebut dan mengasuhnya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW datang dan ternyata tidak ada putrinya Ummu Salamah digendong oleh ibunya. Maka Rasul tanya, mana si Zainab? Ummu Salamah menjawab, sudah dibawa Ammar. Lantas Rasulullah SAW pun masuk menemui Ummu Salamah. Nah, jadi ini malam pertamanya Nabi SAW, kondisinya bayinya atau anak perempuan bungsu Ummu Salamah ini sudah dibawa oleh saudaranya. Ammar berkata, yaitu saudara sepersusuan Ummu Salamah tadi, bersama istri-istri Nabi SAW, Ummu Salamah seakan tidak merasakan kecemburuan seperti yang mereka rasakan. Hadis dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Hudbah bin Khalid Al-Qaisi Al-Mulla dalam sirahnya dan penulis kitab As-Saffah. Taib artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa Nabi lagi-lagi mustajab sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri Nabi ya yang jujur mengatakan kalau dia adalah seorang pencemburu, Ummu Salamah. Bahkan sebelum menerima pinangan Nabi, Ummu Salamah merasa khawatir kalau dia itu pencemburu, bagaimana nanti kalau punya madu. Ya, seakan-akan nggak bisa, saya ini pencemburu. Bagaimana nanti saya merasakan di madu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan memohon kepada Allah agar menghilangkan itu. Dan ternyata hilang benaran jemaah. Setelah nikah, maka kecemburuan Ummu Salamah hilang, bahkan melebihi istri-istri yang lain. Artinya apa? Istri-istri Nabi yang lain masih punya rasa cemburu, Ummu Salamah nggak ada. Padahal sebelumnya wanita yang paling pencemburu itu Ummu Salamah. Ini menunjukkan dikabulkannya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat kisahnya Aisyah, jelas sebelumnya panjang lebar, kisah yang sangat-sangat banyak.
Jelas kalau Aisyah itu cemburu. Ya, meskipun tidak mengurangi kemuliaan beliau. Dan ini wajar. Seorang wanita cemburu itu wajar. Ya. Namun Ummu Salamah merasa kecemburuannya ini khawatir kalau menjadi sebab rumah tangga mereka tidak baik. Makanya Ummu Salamah menyampaikan di depan. Dan ternyata Allah bisa hilangkan itu. Setelah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan Ummu Salamah, yaitu Ummu Salamah termasuk di antara orang yang didoakan oleh Nabi SAW kebaikan dari kalangan ahli bait beliau. Ahli bait beliau. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain dengan baju panjang berwarna hitam. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, tuntunlah aku dan ahlul baitku menuju kepadamu, bukan ke neraka. Ya, jadi Ali dan Fatimah dan anak mereka berdua Hasan Husain kumpul. Maka Rasulullah SAW apa? Menyelimuti mereka dengan kain berwarna hitam, lalu mendoakan mereka. Ali mantunya Rasul sekaligus sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putrinya Nabi SAW. Hasan dan Husain cucunya Nabi SAW. Jadi sekeluarga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah berkata, mungkin saat itu ada Ummu Salamah ya. Ummu Salamah berkata, aku wahai Rasulullah, kalau aku gimana? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau pun juga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daulabi. Artinya Nabi selain mendoakan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala menuntun keluarganya menuju Allah, bukan ke neraka, maka Ummu Salamah pun juga termasuk di dalamnya. Ya, kamu juga termasuk yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara keutamaan Ummu Salamah, beliau juga termasuk ahli bait. Sesuai dengan hadis yang tadi ya. Demikian pula hadis yang lain. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib bahwa ia masuk menemui Zainab binti Abi Salamah. Jadi sementara ini yang kita tahu, Ummu Salamah itu punya 3 anak ya. Umar, anak laki-laki pertama yang menikahkan ibunya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Salamah, dan yang ketiga ini Zainab, anak bungsunya. Nah, Amr bin Shu'aib menceritakan bahwa ia masuk menemui Zainab binti Abi Salamah. Lalu Zainab bercerita kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di kediaman Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian beliau menempatkan Hasan di satu sisi beliau, Husain di sisi lainnya, dan Fatimah pada pangkuan beliau. Ya, beliau membaca rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Yaitu ayat yang ke-73 dari surat Hud. Jadi Nabi di hadapan putrinya Fatimah dan cucunya Hasan Husain itu membacakan ayat tersebut. Ayat ke-73 dalam surat Hud. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Yang artinya, ini adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kalian wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Sementara aku, kata Zainab, putrinya Abu Salamah, putri bungsunya Abu Salamah, dan ibunya Ummu Salamah duduk radhiyallahu anha. Ummu Salamah lantas menangis. Rasulullah SAW menatap ke arahnya dan berkata, apa yang membuatmu menangis? Ummu Salamah menjawab, wahai Rasulullah, engkau mengkhususkan mereka dan membiarkan aku dan putriku
Jadi merasa apa, nelongso. Kok yang didoakan cuman Fatimah, Hasan, Husain? Ya. Kok ahli bait yang ditujukan itu hanya mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, engkau dan putrimu termasuk ahlul bait. Ya. Jadi Ummu Salamah dan putrinya termasuk di dalam cakupan doa ini. Semoga Allah merahmati, memberkahi kalian wahai ahli bait. Ini di antara keutamaan Ummu Salamah. Baik, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Ummu Salamah saat berpuasa. Di antara faidah di dalam fikih puasa yang terkait dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menciumnya saat beliau berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya? Maka beliau berkata, tanyalah kepada wanita ini. Yang dimaksud tanya ibumu. Ya, jadi Umar putranya Ummu Salamah itu tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah suami mencium istrinya saat puasa? Maka Rasul mengatakan, tanya pada wanita ini. Maksudnya apa? Tanya ke ibumu. Maka Ummu Salamah ibunya Umar memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ya. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, kalau engkau pantas melakukan hal itu karena Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Maka Rasulullah mengatakan, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lah, demi Allah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya kalau Umar itu mengira kalau Nabi itu orang khusus, jadi boleh mencium istri saat berpuasa, sedangkan kaum muslimin yang lain nggak boleh, ya maka tentu ini tidak benar. Karena Nabi sendiri apa? Ya takut sebenarnya. Nabi takut dosa. Dan orang yang paling takut dosa adalah Nabi SAW. Namun mencium istri di saat puasa ini boleh, siapapun boleh. Karena nggak mungkin Nabi SAW akan mengajarkan dosa kepada umatnya. Jadi tidak benar kalau kebolehan mencium istri saat puasa itu hanya kekhususan Nabi. Jadi seakan-akan apa? Kalau Nabi boleh bukan dosa, kalau yang lain dosa. Maka nggak benar. Nabi mengatakan, aku takut dosa dan aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya, dan seperti itu. Kemudian di antara keutamaan Ummu Salamah adalah Nabi SAW memulai dari Ummu Salamah radhiyallahu anha saat menggilir istri-istri beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, selepas salat asar Rasulullah SAW biasa menemui istri-istri beliau satu persatu. Beliau memulai dari Ummu Salamah karena ia yang paling tua di antara mereka, dan beliau mengakhiri giliran padaku. Diriwayatkan oleh Al-Mullah. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, maka dia boleh mengunjungi istrinya setelah sholat asar. Ya, semuanya. Hanya saja istri yang terakhir dikunjungi adalah istri yang memiliki jadwal di hari itu. Ya, jadwal di hari itu. Anggaplah seorang laki-laki punya 4 istri, ya, dan di malam itu jatah istri pertama misalkan, malam itu jatahnya istri pertama,
Maka setelah salat asar dia boleh mengunjungi semua istrinya, istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat. Dan yang terakhir adalah istri yang pertama, karena itu jatah malamnya. Nah, di sini Rasulullah SAW memulai yaitu kunjungan itu dari Ummu Salamah. Dikatakan Aisyah karena Ummu Salamah itu yang paling tua. Kalau dikatakan yang paling tua nampaknya kurang tepat jamaah ya. Karena setahu saya yang paling tua itu adalah siapa Bu? Yang paling tua istrinya Nabi SAW. Yang nikahnya antara Aisyah, maksudnya setelah Khadijah meninggal dunia, maka istri yang dinikahi Nabi SAW antara Aisyah dan siapa itu ya? Subhanallah, lupa ya. Lihat catatan dulu. Saudah bintu Zam'ah, sahih. Jadi Saudah bintu Zam'ah itu kalau tidak salah wanita yang paling tua dari segi usia dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan Saudah bintu Zam'ah itu usianya saat dinikahi Nabi SAW sekitar 66 tahun ya, jadi cukup sepuh. Adapun Ummu Salamah menurut sebagian riwayat beliau dinikahi oleh Nabi SAW dalam usia 24 tahun, masih cukup muda, atau 27 tahun. Jadi ada perbedaan pendapat. Intinya di bawah 30 tahun ya. Jadi cukup muda. Entah mengapa Aisyah mengatakan demikian. Ya kalau dibandingkan dengan Aisyah ya jauh. Aisyah dinikahi Nabi umur 9 tahun. Sedangkan Ummu Salamah antara 27 atau 24 tahun. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kisah Nabi SAW dengan Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah pernah tidur bersama Nabi SAW dalam satu selimut saat beliau sedang haid. Ya, saat Ummu Salamah sedang haid. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menuturkan, suatu ketika aku tidur bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut, lalu aku haid. Nabi SAW bertanya, apakah engkau haid? Aku menjawab, iya. Beliau berkata, perbaikilah keadaanmu, setelah itu kembalilah kemari. Aku kemudian melepaskan pakaian dan mengenakan pakaian untuk haid, lalu aku kembali dan tidur dalam satu selimut dengan beliau. Riwayat lain menyebutkan, setelah itu aku kembali dan tidur bersama beliau dalam satu kain beludru. Nah, di sini menjadi salah satu pemuliaan wanita di dalam Islam. Ya, apa itu? Di dalam Islam wanita haid itu tetap diperlakukan dengan baik. Enggak boleh untuk diasingkan, tidak boleh untuk dihinakan, sebagaimana ini perlakuan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir dahulu. Mereka kalau menjumpai istri mereka haid maka enggak mau makan bareng, enggak boleh tidur satu ranjang, harus diasingkan.
Nanti setelah haid baru boleh balik ke rumah. Nah, ini menunjukkan apa? Penghinaan atau perendahan terhadap wanita. Karena wanita itu nggak bisa untuk menolak dirinya haid, karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin orang-orang jahiliyah itu memperlakukan wanita pada perkara yang mereka tidak bisa menolaknya? Ya seakan-akan ini bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam tidak. Wanita haid diperlakukan sebagaimana mestinya. Cuman karena ada kotoran, maka tetap harus diperhatikan kebersihannya, itu saja. Makanya Nabi SAW ketika tahu Ummu Salamah haid, maka Nabi tidak mengusir dengan keras. Perbaiki keadaanmu, artinya ya dijaga. Ya, dijaga. Jadi jangan sampai kotor. Karena haid ya diperhatikan kondisinya. Nah kalau sekarang kan ada pembalut dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu nggak ada, ya otomatis entah itu beri pelapis pakaian atau apapun itu. Nah setelah terjaga, tidak khawatir haidnya itu tembus, maka Nabi mau tidur bersama Ummu Salamah, bahkan dalam satu selimut. Jadi wanita haid itu diperlakukan seperti apa adanya. Nah seperti itu. Dan juga Ummu Salamah pernah mandi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bejana. Ini juga diantara fikih mandi yang bisa kita ambil dari kisah ini. Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah, ia menuturkan, Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi janabah dengan satu bejana. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan tambahan, Ummu Salamah berkata, aku berkata pada beliau, yaitu kepada Nabi SAW, sisakan air untukku, sisakan air untukku. Jadi mereka berebut air, gitu ya. Dan ini menunjukkan bolehnya suami istri mandi bersama. Nah, kemudian diantara Ummu Salamah atau kisah Ummu Salamah, dan ini diantara kisah yang cukup menunjukkan keutamaan beliau ya. Kisah yang cukup penting atau momen yang cukup krusial. Jadi dengan keberadaan Ummu Salamah, Nabi SAW bisa melewati momen yang krusial. Yaitu apa? Nabi SAW menerima saran Ummu Salamah ketika beliau mengadukan sikap orang-orang dalam peristiwa Hudaybiyah. Kisahnya singkat jamaah. Di tahun ke-6 Hijriyah diawali dengan mimpi Nabi SAW bisa masuk ke Masjidil Haram, bahkan bisa masuk ke dalam pintunya Ka'bah. Tahun 6 Hijriyah Nabi mimpi seperti itu. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat senangnya bukan main. Nah ini ada tanda kalau kita segera bisa ke kota Mekah. Karena setelah hijrah itu 6 tahun praktis para sahabat tidak mengunjungi kota Mekah, khususnya para sahabat muhajirin. Mereka terusir dari kota Mekah dan mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman dan juga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Maka mereka senang ketika Nabi menyampaikan kalau bermimpi bisa masuk pintu Ka'bah. Tandanya kita akan bisa pulang kampung, kita akan bisa masuk ke Baitullah. Dan ternyata benar jamaah sekalian. Nabi akhirnya merencanakan keberangkatan ke kota Mekah. Nabi tidak membawa senjata karena memang tujuannya bukan berperang. Namun sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah,
Nabi dihadang oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke kota Mekah tahun ini. Ya, Nabi diizinkan kembali lagi tahun depan. Itu pun dengan persyaratan-persyaratan. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah antara umat Islam dan orang Quraisy harus menghentikan peperangan. Jadi jamaah sekalian, sebelum tahun ke-6 ini ada perang besar yang namanya perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Dan perang ini bisa kita katakan perang yang meluluh lantahkan mental orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu sudah capek dengan perang, dan yang paling terakhir perang yang paling melelahkan. Makanya orang Quraisy nggak mau perang lagi. Makanya di tahun ke-6 ketika Nabi mau berangkat, itu ceritanya Nabi mau berangkat umroh ya. Ceritanya Nabi mau berangkat umroh, otomatis sudah ambil miqat, kemudian pakai pakaian ihram, sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah. Beliau tertahan oleh orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy mengatakan, kalian nggak boleh masuk tahun ini. Tahun depan boleh. Cuman kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang pertama tadi, syarat pertama kita harus gencatan senjata. Kita jangan perang. Nggak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Nabi memenuhi. Baik. Gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kalau ada orang dari Madinah yang mau datang ke Mekah untuk meninggalkan Islam, nggak boleh dihalangi. Misalnya ternyata dari penduduk kota Madinah ada yang bosan dengan Islam lalu mau kabur ke kota Mekah untuk bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy, maka nggak boleh dihalangi. Tapi tidak sebaliknya, kalau ada penduduk Mekah yang mau masuk Islam, maka kita berhak untuk mencegah. Maka sekilas ini merugikan jamaah. Kok bisa-bisanya orang mau murtad tidak boleh dihalangi, tapi orang mau masuk Islam dihalangi. Tapi Nabi SAW setuju. Iya. Nah, ini diantara poin penting di dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah itu otomatis Nabi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sudah menyepakati perjanjian tidak bisa umroh tahun ini, padahal sudah dekat jamaah. Nah, setelah itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tahallul di tempat. Karena di antara fikih umroh, ya perhatikan, di antara fikih umroh, kalau seseorang sudah ambil miqat, sudah berihram, tapi ternyata nggak sampai tujuan, terhalang dari tujuan, maka dia harus tahallul di tempat. Ya, harus tahallul di tempat. Maka Nabi perintahkan, kalian potong rambut kalian dan sembelih hewan, yaitu hewan kalian. Ternyata nggak ada seorang pun sahabat yang mengikuti perintah Rasul. Mereka semua diam. Ya, karena kondisinya panas ya, jamaah. Jadi para sahabat itu sudah rindu Mekah, sudah dekat, nggak boleh masuk. Bahkan para sahabat di antara mereka, Umar nih yang paling utama. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah kita itu kalau perang menang, ya alhamdulillah, tapi kalau kita kalah kita pun juga menang sebagai syahid. Artinya kesimpulannya, kenapa kita nggak ngelawan saja? Kenapa kita menyetujui kesepakatan ini? Ya jamaah, kalau sekiranya Rasulullah SAW, saya nggak mau menerima perjanjian ini, saya tidak mau yaitu menerima kesepakatan ini, Rasulullah lanjut, ya kemungkinan akan pecah perang.
meskipun kita nggak tahu siapa yang menang. Nah, Umar inginnya begitu. Kenapa kita dilarang sedangkan kita ini punya keberanian dan punya, yaitu bisa dikatakan punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah hanya mengatakan, ya ini perintah Allah. Lalu Umar berusaha untuk bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mendapatmu? Abu Bakar ternyata ikut Rasulullah SAW. Nah, akhirnya para sahabat merasa panas, dalam artian ya menahan emosi. Makanya ketika Rasul perintahkan mereka untuk tahallul di tempat, nggak ada yang ngerjakan. Akhirnya Rasulullah SAW sedih. Beliau pun akhirnya masuk ke tenda beliau, yang saat itu berangkat bersama beliau adalah istri beliau Ummu Salamah. Ya bisa kita katakan Rasulullah curhat, ini gimana ini para sahabat, kok nggak ada yang patuh ya. Jadi saya suruh mereka untuk tahallul, nggak ada yang bergerak. Maka Ummu Salamah memberikan saran, wahai Rasulullah, Anda keluar, panggil tukang cukur ya sendiri, dalam artian disuruh mencukur Anda, lalu Anda potong hewan kurban Anda. Sudah nggak usah bicara. Nah, Rasulullah menerima saran Ummu Salamah. Akhirnya beliau keluar tanpa sepatah kata pun, manggil tukang cukurnya, disuruh untuk mencukur beliau, lalu beliau potong hewan kurbannya. Nah, setelah itu para sahabat baru mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dalam kondisi itu para sahabat, yaitu apa? Melihat sosok Nabi SAW. Kalau hanya sekedar perintah, mereka mungkin gak membantah. Tapi kalau Nabi sudah keluar, ternyata Nabi beneran cukur, ternyata Nabi beneran potong hewan kurban, ya maka kita pun harus mengikuti beliau. Meskipun dikisahkan saat itu mereka ketika mencukur satu dengan yang lain itu dengan apa, emosi. Ya, biasanya bahasa kita apa ya, rodok gregetan, tapi tetap mereka jalankan. Nah, ini menunjukkan Ummu Salamah punya peran penting untuk menjaga stabilitas, yaitu para sahabat saat mereka kecewa tidak bisa masuk ke kota Mekah. Ya, jadi luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang terakhir, Ummu Salamah wafat disebutkan pada awal masa khilafah Yazid bin Muawiyah, yaitu tahun ke-60 Hijriah. Tahun ke-60 Hijriah. Selisih 50 tahun dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah wafat pada tahun ke-10 atau ke-11 Hijriah. Nah, Ummu Salamah wafat pada tahun 60 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 59 Hijriah. Dan ada yang mengatakan jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada yang mengatakan sahabat Sa'id bin Zaid. Intinya jenazah Ummu Salamah itu disolatkan oleh sahabat yang mulia, antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, karena beliau itu diwafatkan pada tahun ke-60 Hijriah, maka disebutkan di sini Ummu Salamah dimakamkan dalam usia 84 tahun. 84 tahun. Karena tadi 50 tahun setelah Nabi SAW wafat ya. Jadi anggaplah Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi saat tahun ke-3 atau ke-2 Hijriah. Berarti 50 ditambah 8 atau 7. Ditambah lagi usia beliau saat dinikahi 24. Ya 58 tambah 24. Dia mendekati. Tapi di sini disebutkan 84 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Di mana dimakamkan? Di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi yang ada di kota Madinah, yang berdampingan dengan Masjid An-Nabawi. Taib. Adapun anak-anak Ummu Salamah tadi sudah kita sampaikan ya. Ternyata anaknya Ummu Salamah itu yang paling besar Salamah, yang kedua Umar, yang ketiga Zainab. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, Salamah itu yang paling besar, Umar yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Zainab. Jadi 3 anak. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah yaitu pembahasan tentang biografi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan biografi dari Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb radhiyallahu anha. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhol, silahkan. Gimana ibu sekalian, ada yang tanyakan? Oke. Ngapunten kurang dengar Pak. Meninggal. Ya. Betul. Ya. Jadi ada pertanyaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berarti bukan hanya dibaca saat ada orang yang meninggal. Maka jawabannya iya, betul. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dibaca saat kita tertimpa musibah. Musibah apapun itu. Ya, musibah apapun itu. Ya, kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan harta, kemudian kehilangan rumah, termasuk kehilangan keluarga. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Nggih? Nggih? Nggih. Masya Allah. Iya. Oke, jadi ada kisah dari bapak, ya, beliau mengatakan dompet saya itu hilang, lalu kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu alhamdulillah besoknya Allah kembalikan, gitu Pak ya. Tadi pagi ya, Masya Allah. Ya, ini alhamdulillah nikmat. Tapi seandainya nggak kembali Pak, tetap harus yakin bacaan itu adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca. Karena mungkin saja kalau dompet itu nggak kembali, Allah kasih dengan yang lebih baik, ya. Nah, seperti itu. Jadi apakah kita akan diberi sesuai dengan keinginan kita atau diganti dengan yang lebih baik? Maka kita harus yakin, ya, Allah dengan segala hikmah yang ada akan memberikan yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan ibu-ibu? Cukup? Baik ya, kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.